Bab 1836, Hancurkan Permainan, Kaisar muncul. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Di sisi lain, Xiao Yan masih dalam perjalanan menuju kamar tidur Kaisar, di dalam kamar tidur Kaisar. Tuanku, bawahan Pangeran Lin Fengya semuanya telah dihabisi, dan semua pengawal adalah milik kita, tetapi tampaknya masih banyak jiwa kuat yang datang ke sini satu demi satu. Dilihat dari jumlah orang, kita pasti bukan lawan mereka. Lihat, pada saat ini, di luar istana besar, puluhan pengawal yang kuat dengan cepat muncul, dan di atas, tubuh Lin Feng muncul di sini, matanya hanya menatap ke kedalaman istana, sangat panas. Lin Feng dikelilingi oleh sosok berjubah hitam, dan sosok hitam itu menampakkan fluktuasi yang sangat menakutkan tanpa terlihat, seperti dewa bela diri yang mengabaikan perselisihan di dunia, memandang rendah dunia. Beri aku waktu. Di depan adalah kamar tidur Kaisar. Kaisar telah disiksa oleh binatang buas Lin Fengya. Lebih baik mati. Begitu orang dewasa mengambil tindakan, rencana kita akan sepenuhnya berhasil. Tolong, tolong. Lin Feng berkata, tubuhnya sedikit membungkuk. Dia menghormati sosok yang terbungkus jubah hitam di sampingnya. Bahkan jika Kaisar sakit parah, hanya kekuatan tahta suci yang dapat melenyapkan kekuatan Dewa Pejuang 7 bintang. Bahkan Lin Feng tidak tahu identitas dan kekuatan spesifik orang ini. Dia hanya bisa tahu bahwa orang ini setia kepada malaikat pengembara Mekal. Dia adalah pembangkit tenaga listrik paling elit di bawah komandonya. Itu muncul di matanya, jadi dia mengirim utusan seperti itu untuk melakukan sesuatu untuknya. Tetapi bagi Lin Feng, itu tidak masalah. Selama Kaisar mati, dengan sisa setengah dari kekuatan militer di tangan Kaisar, serta pasukan besar di belakangnya dan bantuan tahta suci, seluruh benua Tianxing juga akan menjadi mudah dijangkau. Sumber daya Fei, tetapi dibandingkan dengan benua Tianxing yang besar, Lin Feng hanya bisa menggigit giginya dan memotong dagingnya. Ayo pergi, Pangeran, saya harap Anda tidak melupakan perjanjian Anda dengan malaikat parade kita. Suara dengusan dingin terdengar dari balik jubah hitam, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya, bahkan saat melihat tubuh Lin Feng, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah sedang melihat orang yang sedang sekarat. Tidak ada apapun di kamar tidur, tetapi itu memberinya penindasan yang sangat tirani, yang diumpankan kembali oleh atribut cahaya tajam dari pembangkit tenaga listrik tahta suci. Hehe, itu wajar. Setelah mereka berdua berkata, mereka juga berjalan menuju kamar tidur, dan mereka tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangan mereka. Kamar tidur Kaisar terletak di puncak gunung. Keseluruhannya seperti sepotong batu giok murni dengan kristal perak dan antimon. Itu berisi suasana yang sangat mulia dan mewah. Ada 4 aula di kamar tidur, yaitu perpustakaan Kaisar, tempat pelatihan, rumah teh dan menyambut tamu, bangunan. Keempat istana itu saling berhadapan secara keseluruhan, dan bagian tengahnya, yang dikelilingi oleh keempat istana, adalah kamar tidur yang tampak seperti bangunan istana yang sangat besar. Suasana di kamar tidur itu tenang dan elegan, dan seluruh kamar tidur itu sangat sunyi, tanpa ada kemarahan. Asrama itu berdiri di tengah-tengah istana, dikelilingi oleh puluhan anak tangga, naik ke atas, dikelilingi oleh emas dan biru yang indah, dan sekelompok binatang buas batu yang mengancam menjaga keempat penjuru. Ayah, anakku ada di sini untuk menemuimu. Pada saat ini, tidak ada penjaga di istana. Jelas, banyak penjaga yang menjaga istana telah dibeli secara diam-diam oleh Lin Feng. Feng dan pembangkit tenaga listrik tahta suci berjalan menuju istana selangkah demi selangkah. Tuanku, saya menangkap orang yang mencurigakan. Tepat ketika Lin Feng dan keduanya berjalan ke tangga di bawah istana, beberapa penjaga membawa seorang wanita yang lembut ke hadapan mereka. Lin Yunsu. Lin Feng terkejut ketika dia melihat ini. Kamu tidak mati. Setelah beberapa saat, Lin Feng bertanya-tanya ketika dia melihat bekas luka besar dan kecil di tubuh Lin Yunsu. Di altar saat itu, kekuatan gabungan Sol Jianghai dan Lin Fengya sangat mendebarkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat ini tidak dapat melenyapkan sang putri. Ada sesuatu yang luar biasa tentang orang ini. Lin Feng, kau berkolusi dengan pihak asing dan membunuh ayahmu, kau benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Napas Lin Yunsu berfluktuasi dengan hebat, jelas dia baru saja menghabiskan banyak energi dendam demi pembangkit tenaga listrik aula jiwa yang cepat. Dikepung, dikalahkan, memenangkan raja atau mengalahkan bandit, Wang Mei harus menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu,
Lin Feng tidak membuang terlalu banyak waktu pada Lin Yunsu. Hal terpenting saat ini adalah melenyapkan Kaisar. Selama segel prajurit diperoleh, 50% pasukan yang tersisa akan kelelahan untuk diriku sendiri. Pada saat itu, Lin Feng, yang mengendalikan 80% kekuatan benua bintang langit, akan sangat sulit untuk tidak menang. Adapun Lin Feng ya, dia adalah orang gila yang ambisius dari awal hingga akhir. Sayangnya, orang seperti ini akan jatuh ke tangannya sendiri. Hus, suara Lin Feng baru saja jatuh, dan di kamar tidur di atas tangga, energi agung menyebar tak terkendali seperti riak energi dari dalam. Ini adalah, tampaknya seperti kekuatan yang lemah, tetapi ketika itu mempengaruhi pembangkit tenaga listrik tahta suci. Wajah pria yang tersembunyi di balik jubah hitam itu menyusut dengan keras, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang membuatnya takut. Apa yang terjadi? Kamu, buka pintunya untukku. Lin Feng merasakan hawa dingin di hatinya karena ini, dan dia menendang langkah maju yang tiba-tiba, menendang seorang petugas kebersihan ke depan menuju gerbang kamar tidur. Hehe, Fenger, kau dan Feng Ya benar-benar mengecewakanku. Tepat saat para pengawal istana hendak menghantam dinding asrama yang kokoh, energi dendam yang kuat tampaknya baru saja terbangun dari tidur lelap. Naga, menyapu. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang pria parubaya kurus dengan mata yang tajam perlahan-lahan mendukung seorang pria tua dengan rambut putih, bahkan seorang pria tua tanpa darah dan darah, seperti orang yang sekarat, dan berjalan keluar dari istana, keluar. Ayah, ayah, apakah kau baik-baik saja? Senang sekali kau baik-baik saja. Gelombang pemberontakan Lin Feng yang mencoba merampas seluruh benua Tianxing. Putraku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, Lin Feng menatap sosok kaisar yang tampak hidup di depannya. Darahnya mendidih, paksaan para kaisar dari urat nadi yang sama ditampilkan dengan jelas saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dengan kakinya yang lemah. Tidak ada yang tahu kekuatan kaisar lebih baik daripada Lin Feng. Kekuatan kaisar disebut sebagai orang pertama di antara 7 bintang ketika ia masih dalam tahap awal 7 bintang pejuang abadi. Pada hari-hari awal 7 bintang pejuang abadi, 7 bintang pejuang abadi benar-benar dimusnahkan. Selain itu, ia memimpin benua Tianxing untuk memusnahkan banyak pasukan perlawanan. Nama kaisar benar-benar di rumah. Ternyata mengorbankan orang lain untuk memenuhi dirinya sendiri. Kaisar benua bintang yang bermartabat tidak lebih dari itu. Melihat penampilan Lin Feng yang menakutkan, mata pembangkit tenaga listrik tahta suci tetap pada tubuh lelaki tua yang keriput itu, dan dia berkata setelah beberapa saat. Itu adalah Yuan Shou, meskipun tidak terlalu jelas, tetapi saat ini, vitalitas dan bahkan kekuatan Yuan Shou dengan cepat mundur. Yang mulia, bawahanku pergi. Pada saat ini, tubuh lelaki tua di samping kaisar perlahan kembali. Seiring waktu, itu berubah menjadi tumpukan debu dan menghilang di antara langit dan bumi. Yuan Shou, kamu akan selalu menjadi pahlawan benua Tianxing kita. Pembangkit tenaga listrik tahta suci ada di sini, mari kita lakukan. Jika tidak, bahkan jika seorang malaikat datang hari ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat melarikan diri dalam sekejap. Terlibat dalam pekerjaan rumah tangga benua bintangku harus dicuci dengan darah. Kaisar menatap sosok berjubah hitam itu tanpa ekspresi, tetapi niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam suaranya dihentikan oleh pria itu. Kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh Douxian bintang 7, 8 bintang pejuang abadi. Melihat aura tirani yang melekat di tubuh kaisar, itu bukanlah postur tirani yang bisa dimiliki orang sakit, yang membuat para ahli tahta suci bergumam, tingkat kekuatan ini, apalagi dirinya sendiri kekuatan 7 bintang pejuang abadi, bahkan jika tuannya, malaikat pawai, mungkin tidak dapat menang. Untuk sementara waktu, tangan giok ramping di bawah jubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas erat. Selanjutnya, saya khawatir akan ada pertempuran besar yang menunggunya. Di antara 3 penjaga di bawah malaikat patroli, Sika, tahap tengah 7 bintang pejuang abadi. Tidak, bukan 8 bintang, tetapi setengah langkah. Sepertinya kali ini sulit, tetapi masih ada peluang. Tubuh Sika sedikit gemetar, dan persepsinya yang tajam juga menemukan sesuatu. Bum bum bum, kaisar tidak ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dengan lembut dan menunjuk ke arah Sika. Pada saat itu, napas yang tak terhitung jumlahnya di kamar tidur merangkak turun dengan tenang, seperti menyambut kaisar mereka yang sebenarnya kembali ke tempatnya. Volatilitas, kekuatan semacam itu, dapat dikatakan benar-benar melampaui dunia,
cukup untuk memandang rendah dunia. Puff! Dalam sekejap mata, kolom energi yang ganas setinggi ratusan meter, seperti belati tajam, muncul dan meraung. Guru! Dengan suara, jubah hitam Sika ditarik, dan ada aura yang sangat serius di wajahnya yang dingin. Di atas tubuh yang halus, cahaya putih seperti matahari yang panas, menyinari bumi. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ketika serangan itu berhasil dan riak energi serangan menyebar, Kaisar menyelamatkan Lin Yunsu. Lin Yunsu sedikit gemetar, dan berkata sedikit. Xiao Su, ayahku kasihan padamu tahun-tahun ini. Ini adalah jimat militer, ambillah untuk menyelesaikan malapetaka seperti benua bintang hari ini, dan bangun prestis ratumu. Kaisar menatap Lin Yunsu dengan penuh kasih, dan sebuah token aneh yang diukir dari batu giok tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Jimat militer Kaisar, dengan itu, sudah cukup untuk memobilisasi 50% pasukan yang ditempatkan di seluruh benua Tianxing di luar kota Tianxing. Tapi ayah, Lin Yun ragu-ragu, aku akan menyelesaikan hal-hal ini, tetapi sisanya terserah padamu. Kaisar berkata dengan lembut, baiklah. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yunsu mengambil jimat militer dan menuju ke pasukannya yang besar, dan di sini, hanya Lin Feng dan pembangkit tenaga listrik tahta suci Sika yang tersisa. Orang tua, aku lahir dan mati untukmu, dan pada akhirnya, kamu benar-benar menyerahkan tahta Kaisar kepada seorang gadis bau. Pada saat ini, ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah dari ketakutan menjadi kegilaan. Kamu terlalu bersemangat untuk membunuh, dan kamu tidak cocok menjadi raja suatu negara. Dan kau dan Feng Ya bahkan bukan binatang buas, aku akan membersihkan pintu hari ini. Kaisar berkata dengan acuh tak acuh, dan terjadilah pertempuran. Sengit setelah mengatakan itu, pada saat yang sama, di kamar kerja yang agak elegan di pegunungan Lin Feng. Pada saat ini, malaikat pawai mekal duduk sedikit seperti seorang bangsawan, dan tangan giok ramping itu terus membuat tanda aneh di kehampaan. Tanda itu langsung terikat ke dalam kehampaan. Dong dong dong. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Masuklah, Mekal berkata dengan lembut. Tuan, rencana Lin Feng Ya gagal. Yuan Shou menggunakan teknik pengorbanan terlarang untuk membantu Kaisar mendapatkan kembali semua vitalitasnya, dan bahkan kekuatan Kaisar mencapai setengah langkah dan 8 bintang. Seorang penjaga wanita datang ke arahnya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tahta suci yang dipanggil oleh malaikat pengembara, salah satu dari 3 penjaga, Sol, tahap akhir dari 7 dewa pejuang bintang. Apakah ada berita tentang Gama? Mekal tampaknya acuh tak acuh terhadap ini, dan berkata Zaidu. Gama dibawa oleh anak buah Lin Feng Ya ke istana Kaisar untuk mencoba dikubur bersama, tetapi dia dicegat di tengah jalan. Lakukan dengan benar, pembangkit tenaga listrik tahta suci kita juga sedang menuju sasaran. Pengawal wanita Sol berkata dengan hati-hati. Bawa aku. Ketika Mekal mendengar kata-kata itu, ada kilatan di matanya yang indah. Tetapi Tuan, jika malapetaka benua bintang telah dimulai hari ini, ada huru-hara multipartai, Lin Feng dan Tuan Sika diserang oleh Kaisar di kamar tidur, hidup dan mati mereka tidak pasti, keempat naga di langit terkunci di peti mati, para tetua ditambah pertempuran antara Jiwa Wuji dan Lin Feng Ya, masih banyak elit dari Istana Jiwa, yang menggunakan kekuatan guntur untuk memusnahkan ras pengikut benua Tianyuan, mencoba mengumpulkan kekuatan jiwa, sebagai pengkhotbah para dewa, haruskah kita menekan gangguan ini? Pengawal wanita Sol mencoba menganalisis. Petik 2. Sol, ingat, tahta suci kita tidak pernah hanya menjadi penegak, tetapi pembuat aturan. Tujuan saya selalu menjadi Gama. Ketika aku mendapatkan buah iblis, aku akan sepenuhnya menghapus dunia ini dengan kekuatan seni terlarang. Adapun alasannya, aku bisa membuat satu sesuka hati, untuk menutupi tubuhnya, wajah montok, Del. Baik, Tuan. Pengawal wanita Sol mendengar kata-kata itu dan perlahan-lahan membawa Mekal menuju suatu tempat. Di sisi lain, Xiao Yan. Hei, napas orang-orang ini tampaknya adalah pembangkit tenaga listrik dari tahta suci Istana Jiwa. Apakah ada pembangkit tenaga listrik dari tahta suci di kejauhan? Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan baru saja meninggalkan altar yang hancur dan hendak pergi ke Istana Kaisar, tetapi dia melihat beberapa sosok aneh di jalan. Manikur putih melambangkan supremasi tahta suci gelombang selain atribut cahaya unik dari pembangkit tenaga listrik tahta suci. Xiao Yan tentu saja tidak akan mengakui kesalahannya. Adapun pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa, Xiao Yan hanya meliriknya,
adalah untuk mengetahuinya. Putri seharusnya baik-baik saja, mari kita pergi ke sini dulu. Melihat ke arah istana kaisar, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sebelum menggabungkan keanehan Yuan Shou. Tuan, Gama dicegat oleh Ji Xuan. Pada saat ini, di tepi pegunungan Tianyuan, di tepi terjauh kota kekaisaran di sebelah kanan, di tanah dekat jurang, puluhan pembangkit tenaga listrik Aula Jiwa berdiri di sini. Menurut perintah kepala Aula, yang hidup harus ditangkap. Bagaimanapun, Gama tidak boleh dibiarkan mati. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Aula Jiwa mendengus dingin. Hehe, Aula Jiwa-Jiwa Sa, aku benar-benar mengagumi nama itu untuk waktu yang lama. Tepat ketika orang-orang ini baru saja bersiap untuk bertindak, 5 pembangkit tenaga listrik tahta suci berpakaian putih tiba-tiba muncul dari kehampaan. Apakah para elit di bawah malaikat patroli? Menjaga merpati putih, tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortal. Melihat bahwa di antara 5 orang yang datang, sebenarnya ada orang kuat di tahap tengah Seven Star Fighting Immortal, dan jiwanya mengerutkan kening. Bawahan Hallmaster Hun Wuji memiliki 3 bawahan dengan kekuatan yang layak, Hun Jianghai, Hun Sa, Hun Yumeng, dan kekuatan mereka berada di tahap awal, tengah, dan akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Dan malaikat parade Mekal, kali ini juga memanggil 3 pelayan dari Seven Star Fighting Immortals. Untuk sementara waktu, pertempuran di sini tak terpisahkan. Di mana Ji Xuan, Xiaoyan mengabaikan pertikaian antara kedua kekuatan ini, dan dengan bantuan penutup hantu, dia berjalan di tebing ini seperti hantu, tetapi bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya, aura yang lebih tidak jelas muncul diikuti dirimu perlahan di belakangmu pada saat ini, di pegunungan Tianyuan, suara ledakan pertempuran terus muncul, dan semburan asap mesiu memenuhi udara. Di atas langit, kekuatan di 7 tetua yang tersisa juga sekarat di bawah serangan jiwa Wuji. Pangeran, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Kita akan dikonsumsi oleh jiwa Wuji cepat atau lambat. Pada saat ini, Dewa Pejuang Bintang 7 di atas 3 mayat naga, terus-menerus melawan kekuatan jahat jiwa Wuji, kekuatan hantu, berkata. Diam, Lin Fengya mendengar kata-kata itu, hatinya menjadi aneh, dan wajahnya menjadi mengerikan. Boom! Saat Lin Fengya ragu-ragu, peti mati hitam di bawah kakinya tiba-tiba hancur. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, hati Lin Fengya ditusuk dengan keras. Bagaimanapun, ayah adalah ayah, dan dia layak menjadi orang kuat atas nama kaisar. Konspirasinya sendiri sebenarnya terlihat olehnya. Tampaknya semua ini berada di bawah kendali kaisar. Lin Fengya, kamu kalah. Aku kalah total. Jiwa Wuji berdiri di atas mayat naga itu, dan berkata dengan nada menghina dunia. Jangan, aku tidak kalah. Kaulah yang kalah. Jiwa Wuji, karena kau mengingini wilayah puluhan ribu rakyat jelata di benua Tianxingku, bahkan jika pangeran ini mati, dia tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Guru, tanpa ragu-ragu, buah iblis yang setengah matang di telapak tangan itu langsung terangkat olehnya, seperti sedikit keyakinan terakhir dari seorang penganut yang fanatik dan taat. Aku tidak punya waktu untuk merasakannya ketika aku berada di sarang iblis. Aku juga sedikit penasaran dengan iblis. Meskipun langkah putus asa Lin Fengya, jiwa Wuji tidak takut. Kekuatan penuh dari 7 dewa pejuang bintang yang bermartabat sudah cukup untuk membuatnya memiliki modal untuk meremehkan para pahlawan. Kau akan menyesali ini. Kalau begitu mari kita coba. Setelah percakapan antara keduanya, Lin Fengya tidak ragu-ragu, mengangkat telapak tangannya, memasukkan buah iblis langsung ke mulutnya, dan mengaduknya dengan keras. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, awan petir di atas langit masih meledak dengan guntur, dan tidak ada suara dari yang lain. Sepertinya Gama berbohong kepadamu, tetapi itu tidak masalah. Tidak lama lagi, aku akan secara pribadi mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Jadi, Yang Mulia, sudah waktunya bagimu untuk berangkat. Susu. Suara yang menakutkan dan menyeramkan muncul dari mulut jiwa Wuji. Segera, lengan jubah hitam itu melambai, dan jalur kekuatan yang menakutkan muncul di sampingnya seperti lautan badai. Perasaan itu bagaikan seorang raja sungguhan yang dikelilingi oleh hantu dan arwah yang tak terhitung jumlahnya, menatap Lin Fengya dengan penuh penghinaan. Apakah ini, akhir hari? Melihat kekuatan yang sangat mengerikan di sekitar jiwa Wuji, ekspresi ketujuh tetua menjadi redup. Tidak peduli apa, Lin Fengya adalah pangeran dari benua Tianxing kita, dan dia tidak boleh jatuh di sini. Adapun kesalahan yang dia buat, biarkan kaisar yang memutuskan semuanya.
Pergilah. Kompas Fajar. 7 tetua saling melirik, dan ada tekad yang langka di mata mereka. Setelah napas, cahaya hijau bersinar di tubuh, menyala seperti nyala api. Boom! Setelah sekejap mata, kompas besar yang membentang di seluruh langit menyelimuti tubuh semua orang, dan aura mengerikan yang terkandung dalam kompas itu cukup untuk membuat orang merasa benar-benar patah hati. Pertahanan yang kuat, tapi sayang. Anjing ajaib. Jiwa Wuji mendengus dingin. Di tanah, pusaran lubang hitam tanpa dasar menggeliat, dan tiba-tiba seekor anjing ajaib dari neraka masih melangkah keluar, dan raungan bergema selama 9 hari, melampiaskan amarahnya yang tak ada habisnya. Ho ho ho. Dengan suara, anjing ajaib itu melambaikan anggota tubuhnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba menggerogoti pertahanan. Dengan satu mulut dan satu gigitan, kompas pertahanan yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar digigit oleh celah yang mencolok. Gelombang bayangan sudah berakhir. Melihat ini, jiwa Wuji mendengus dingin, dan raungan suram yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya membawa kekuatan mengerikan yang mengikis semua hal, berubah menjadi gelombang pasang, dan menyebar sepenuhnya ke langit. Pada saat ini, awan guntur gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar hebat, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Hantu suram yang tak terhitung jumlahnya, menjerit dan menjerit memenuhi seluruh langit. Pada saat ini, langit di atas pegunungan Tianyuan tidak berbeda dengan neraka. Boom! Kompas pertahanan terus-menerus digigit oleh anjing iblis itu. Selain pukulan upaya terbaik jiwa Wuji, itu menjadi samar-samar terfragmentasi. Saya khawatir setelah beberapa napas, itu akan benar-benar lenyap. Pada saat kritis ini, pupil mata Lin Fengya mengecil dengan kencang, dan rasa sakit yang menusuk jantung memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang dalam kehampaan. Memegang kepalanya di tangannya, air mata menetes dari pupil mata, dan darah terus mengalir turun ke hidung dan telinga. Penampilan seperti itu sangat menyedihkan dan menakutkan. Pangeran, pada saat ini, Paman Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendalikan mayat naga dan datang ke arah Lin Fengya. Boom! Ketika sosok Paman Lin hanya beberapa meter dekat dengan Lin Fengya tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengambil mulut besar dan menelannya ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Binatang buas ini. Melihat ini, 7 tetua lainnya dan 2 orang kuat yang tersisa yang berdiri di atas mayat naga itu mengutuk dengan suara rendah, karena dengan tindakan Lin Fengya seperti ini, napas Paman Lin tiba-tiba menghilang. Darah dan darah, aku menginginkannya. Pada saat ini, pupil mata Lin Fengya perlahan berubah menjadi hijau tua, dan bahkan rambut hitam panjang di tubuhnya tumbuh seperti ranting, penuh dengan niat jahat. Puci, dengan mulut besar, pusaran hijau tua tiba-tiba muncul, dan banyak pria kuat segera dikelilingi oleh jiwa Wuji. Tanpa perlawanan tambahan gelombang dengan mudah ditelan oleh Lin Fengya di perutnya, itu berderit dan diaduk. Ki. Untuk sementara waktu, Lin Fengya, yang tergantung di kehampaan di depannya, seperti iblis pemakan manusia. Itu hanya gelombang 10.000 jiwa yang mencoba yang terbaik. Ketika dia bersentuhan dengan Lin Fengya, dia ditangkap olehnya. Energi hijau tua dan rambut jahat hijau tua Zhou dengan mudah retak. Boom! Saat Lin Fengya melahap semua 10 orang yang tersisa, setelah semua darah tulang diaduk, mata dan napasnya menjadi tak terduga, dan tubuhnya terbungkus dalam kabut darah hijau tua, sangat menyeramkan. Jiwa Wuji, kali ini, bagaimanapun juga, aku menang. Ia akan benar-benar tenggelam di sini. Setelah beberapa saat, Lin Fengya hanya menggunakan sedikit akal sehatnya, dan meninggalkan kalimat yang sangat dingin, dan segera menghilang. Di depan Lin Fengya, jiwanya telah hancur. Dengan tambahan peningkatan 10 petarung abadi bintang 7 tadi, ia sekarang sangat dekat dengan iblis yang sebenarnya. Namun, Lin Fengya gagal mengendalikan iblis pada akhirnya, jadi ia menjadi pelayan iblis. Menjadi batu loncatan untuk menyambut kedatangan iblis. Apakah ini dunia manusia? Pada saat ini, pupil mata iblis hijau tua itu melihat sekeliling, seperti bayi yang baru lahir, penuh rasa ingin tahu dan tidak tahu tentang segalanya. Monster macam apa ini? Jiwa Wuji, dan anjing iblis di bawah, semuanya merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pernyataan iblis yang meremehkan ini. Penindasan semacam itu seperti gunung ratusan ribu kaki yang menekan hati mereka, dan penindasan yang ditimbulkannya tidak kalah dengan dewa pertarungan bintang 8 yang sebenarnya. Saat ini, situasi perang telah berubah di atas langit, kulit Lin Fengya yang mengerikan, wajahnya sedikit terdistorsi, dan bahkan napasnya berubah.
Sialan, monster macam apa ini? Pada saat ini, Rao memiliki semangat untuk membenci segalanya, dan di depan pelayan iblis Lin Fengya, gelombang ketakutan aneh perlahan lahir, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, semangat juangnya yang suram benar-benar telah menjadi padat, seolah-olah dia takut pada makhluk tak dikenal di depannya ini. Gululu, tanpa khawatir tentang gerakan jiwa Wuji dan anjing iblis, pelayan iblis Lin Fengya mengangkat kepalanya, tatapan jahat melintas di matanya yang suram, matanya langsung menatap jiwa Wuji, seolah-olah dia ingin melahapnya sepenuhnya, di pupil hijau tua, dengan niat jahat yang mendominasi, dia menarik napas dalam-dalam, dan ada kemarahan di awan guntur ganas yang awalnya dikendalikan oleh jiwa Wuji, dan dia melepaskan diri dari kendali jiwa Wuji dalam sekejap, dan kemudian itu adalah pilar guntur yang jatuh berukuran ratusan meter, mengelilinginya, membentuk iblis sungguhan. Orang gila ini, kali ini, kabut hitam di sekujur tubuhnya mencoba melindungi dirinya sendiri. Anjing iblis dan mayat naga mendekati jiwa Wuji bersama-sama. Keduanya saling melengkapi dan meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi dia melihat penampilan mengerikan dari pelayan iblis di depannya, juga tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tabrakan, pelayan iblis itu mencibir pada 4 mayat naga dan anjing iblis di atas langit, dan kemudian guntur perak di sekitarnya sedikit terjerat dengan aura hijau tua. Pergi, setelah beberapa saat, pelayan iblis itu mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut mengetuk ke arah kekosongan tempat jiwa Wuji berdiri. Untuk sementara waktu, dapat dilihat bahwa awan petir di atas seluruh langit dikuasai oleh pelayan iblis, dan bahkan karena atribut iblis yang sangat langka itu, energi di atas seluruh langit menjadi lebih tipis, seperti manusia yang mencoba memprovokasi raja. Menyerang wilayah raja, raja sedang menghukum. Kekuatan guntur perak awalnya terkandung di tangan pertama jiwa Wuji, dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Sekarang, dengan berkah atribut iblis, mereka meraung ke arah jiwa Wuji dengan aura yang luar biasa. Kecepatan kolom guntur hijau tua itu sangat lambat, tetapi dengan itu, seluruh langit, dan bahkan beberapa kebisingan di ruang yang ditarik di sepanjang jalan berakhir dengan tiba-tiba. Langit menangis dan menjerit. Tampaknya makhluk kekuatan tingkat iblis semacam ini seharusnya tidak ada di dunia. Untuk sementara waktu, kilat menyambar dan bergemuruh di atas pegunungan Tianyuan. Dan angin menderu, seolah-olah iblis yang tak tertandingi akan segera muncul. Melihat ini, Sol Wuji mengerutkan kening. Dengan serangan pilar guntur hijau tua, keempat mayat naga di sekitarnya tampak hancur dengan cepat. Jelas, karena hilangnya peti mati hitam, keterampilan bertarung segel tirani ini juga menghadapi situasi disintegrasi. Pada saat ini, Sol Wuji melihat kekosongan di bawah kakinya dan melihat ratusan manusia. Mereka panik dan melihat pemandangan apokaliptik di langit. Istana arsitektur yang tak terhitung jumlahnya dirobohkan oleh gelombang serangan ini sesuka hati, dan bahkan ada jenis penindasan khusus yang meresap ke seluruh pegunungan. Iblis, kunci jiwa kehidupan. Pada saat ini, Sol Wuji tidak berani menahan diri, dan meninggalkan mayat naga yang menghilang dengan cepat dan berdiri dengan lembut di atas kepala anjing iblis. Seperti air mendidih, di bawah kabut hitam, cahaya dingin terekspos. Berikan padamu. Melihat tindakan Hun Wuji, kecepatan pelayan iblis itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di belakang Hun Wuji. Seketika, telapak tangannya yang putih seperti bayi mengeluarkan cairan hijau tua, dan tubuhnya menegang. Sambil menegang, telapak tangannya mendorong keluar, dan telapak tangan yang berisi kekuatan iblis itu meraung ke arah jiwa Wuji. Boom! Sinar petir dan kekuatan iblis saling menyerang, tetapi jiwa Wuji bukanlah karakter yang sederhana, ada kilatan di matanya, dan rantai hitam pekat yang tajam berkilauan dengan cahaya dingin di kabut hitam terukir di atasnya. Tekstur yang tak terhitung jumlahnya. Polanya tampaknya semacam rune pengorbanan kuno, sangat suram, dan pada saat yang sama membawa beberapa niat jahat yang tak terlukiskan. Meskipun iblis ini baru saja lahir, seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Kamu tidak bisa menemui jalan buntu dengan orang ini, kamu harus terlebih dahulu mengumpulkan kekuatan jiwa, jika tidak kali ini rencananya akan gagal, dan bahkan aku harus dihukum berat. 10 tanda imajiner rantai membentuk sangkar hitam pekat, melindungi dirinya sendiri di dalamnya. Anehnya, dengan munculnya tangan jiwa Wuji, kekuatan-kekuatan iblis perlahan-lahan terlarut. Meskipun kekuatan iblis itu tirani,
dia masih tidak bisa membunuhnya karena keadaan bayi yang baru saja dilahirkan oleh pelayan iblis itu, tetapi dengan cara yang sama, dia tidak bisa membunuhnya. Cici, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Bagaimanapun, kita semua berada di jalan yang sama. Satu pukulan menahan serangan pelayan iblis pada saat yang sama, dan kabut hitam jiwa Wuji juga tampak jauh lebih lemah. Tubuh jiwa yang mahal, bergetar dari kabut hitam, baru saja muncul, dan meraung menuju kehampaan ke segala arah. Jelas gelombang Sol Promise juga mencium kekuatan yang sangat mengerikan dari pelayan iblis, dan kekuatan jiwa ini adalah tubuh jiwa yang telah dikumpulkan oleh Sol Promise dengan susah payah, tetapi sekarang, itu hanya bisa terjadi. Dia menggertakkan giginya dan menyerah, jika tidak, begitu dia terjerat oleh pelayan iblis, rencananya untuk mengumpulkan jiwa akan hancur total. Jiwa, aku ingin makan. Melihat pemandangan ini, jejak kegilaan muncul di pupil hijau gelap pelayan iblis, matanya menjauh dari Sol Wuji, dan sosoknya meroket dan menembaki tubuh jiwa yang melarikan diri. Iblis adalah kekuatan yang paling tirani, misterius, dan jahat di dunia, tetapi buah iblis yang dimakan Lin Fengya baru setengah matang, jadi ada banyak kekurangan, yang harus dihilangkan dengan melahap darah dan jiwa manusia. Oleh karena itu, dengan Sol Wuji meninggalkan begitu banyak asal-usul jiwa, para pelayan iblis juga menjadi gila. Susu. Pada saat ini, jiwa Wuji mengendarai anjing ajaib di bawah kakinya, menuju ke sisi lain. Pegunungan Tianyuan dengan cara yang perkasa, di mana ada banyak rakyat jelata, cukup untuk menebus banyak tubuh jiwa yang hilang saat ini. Di sisi lain, melihat ke langit saat ini, awan petir hitam pekat perlahan berubah menjadi awan jahat hijau tua, dikelilingi oleh pelayan iblis, satu demi satu tubuh jiwa yang lemah. Bagi iblis, itu seperti suplemen yang hebat, dengan lembut dimasukkan ke dalam perutnya. Pada saat itu, aura iblis menindas, dan samar-samar, darah orang ini juga berubah menjadi hijau tua. Pada saat ini, iblis sejati perlahan-lahan berubah di atas kehampaan yang gelap dan dingin ini. Dan tempat-tempat lain juga diserang oleh pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa dan Tahta Suci, dan pegunungan Tianyuan saat ini dapat dikatakan sebagai kekacauan yang nyata. Pertarungan di kamar tidur Kaisar tentu saja tanpa ketegangan. Kaisar mengalahkan Sika dengan keunggulan yang luar biasa, dan menangkap Sika dan Lin Feng pada saat yang sama. Yang menanti mereka adalah hukuman setelah pertarungan. Situs web Cina 81 baru memperbarui komputer tercepat, https://. Swear, ini semua ujian untukmu, dan ini juga untuk merangsang kekuatan bintang-bintang di tubuhmu. Aku harap kamu tidak menyalahkan ayahmu. Kaisar menyelesaikan ini dan dengan lembut kembali ke kamar tidurnya. Kekuatan jiwa Ling mengawasi perubahan di langit setiap saat. Kekuatan iblis agak di luar imajinasi Kaisar. Bahkan Kaisar tidak menyangka bahwa Lin Fengya akan begitu marah, tetapi jika kekuatan bintang-bintang dirangsang sepenuhnya, mungkin bukan tidak mungkin untuk melawan iblis. Di sisi lain, di samping jurang, sial, jujurlah padaku. Di suatu tempat di tebing, Jisuan berlama-lama dengan aura hijau gelap di sekitar Gama yang jahat, terus-menerus memperhatikanmu berpura-pura kuat, menghindari pengejaran Istana Jiwa dan Tahta Suci. Kalian, kekuatanmu cukup bagus. Mengapa kau tidak memasukkannya ke dalam dosa-dosa kami? Mungkin kau akan mendapatkan banyak uang di masa depan. Pada saat ini, Gama tersenyum muram. Jisuan tidak memiliki kesempatan untuknya, dia mendengus dingin, dan terus menghindari pengejaran aula jiwa dan pembangkit tenaga listrik Tahta Suci. Dua petarung abadi bintang 7, dan ada banyak petarung abadi bintang 6. Xiao Yan telah mengikuti di belakang Jisuan dan keduanya, memecahkan masalah yang tidak perlu bagi mereka, tetapi sebelum dia yakin akan keselamatannya sendiri, Xiao Yan sama sekali tidak akan muncul dengan gegabah. Mencicit, dengan suara, di bawah langkah kaki Gama, cabang yang layu mengeluarkan suara yang sangat keras, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Dasar bajingan, ayo, Jisuan mengutuk diam-diam, dan membawa Jisuan untuk melarikan diri dengan cepat. Aku menemukan mereka, di tepi tebing, entah siapa yang mengatakannya, dan tiba-tiba, sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh tebing pada saat yang sama. Nak, menyerahlah melawan, serahkan Gama, dan kami bisa mengampunimu. Sekelompok puluhan pembangkit tenaga aula jiwa mengelilingi Jisuan dan keduanya dengan senyum tegas. Mimpi, dunia kayu, penghalang serat kayu, duri pohon kayu, seluruh tubuh Jisuan berwarna hijau dengan aura,
dan dinding kayu pertahanan yang besar dan serangan muncul terus-menerus, melawan orang-orang ini. Tips untuk mengukir serangga, mati. Tampaknya kekuatan puluhan pembangkit tenaga aula jiwa hanya sekitar kesempurnaan Douxian bintang 6, namun, ini juga memberi tekanan yang sangat besar pada Jisuan. Boom! Pada saat kritis, api kuning, seperti api padang rumput, menyebar dari balik pohon yang tersembunyi. Untuk sementara waktu, semua jiwa yang kuat di istana jiwa terbakar hebat, dan jeritan kesakitan terus muncul. Tuan Xiaoyan, Jisuan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira. Ayo, pergi ke istana kaisar. Setelah merobohkan puluhan orang, Xiaoyan menatap dengan muram ke arah kehampaan, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang telah menatapnya secara diam-diam. Api-api suci, seperti yang diharapkan dari orang yang ditunjuk oleh kepala balai. Tapi ini sudah berakhir. Apakah itu api suci atau gamma? Itu ada di dalam tas istana jiwa kita. Pada saat yang sama, dalam kehampaan yang gelap, seorang jubah hitam berjalan keluar dengan langkah-langkah ringan. Saat orang ini berjalan berkeliling, seluruh kehampaan dipenuhi dengan kegelisahan yang luar biasa. Ayo pergi. Mata Xiaoyan suram, dia mendengus dingin, dan membawa keduanya untuk bersiap melarikan diri. Pergi. Terlalu sulit untuk menganggapku serius. Kekuatan Hunyumeng Kixing Fighting Immortal di tahap akhir sama tak tergoyahkannya dengan pilar Optimus bagi 3 orang saat ini. Tuan Xiaoyan, Jisuan dan Gamma menggunakan bantuan saluran ruang angkasa untuk bersembunyi secara langsung, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung pada Xiaoyan yang hancur. Kemana harus pergi? Melihat pemandangan ini, mata Hunyumeng menjadi tajam, dan kabut hitam di sekujur tubuhnya menggeliat, seperti asap hitam tebal yang terus-menerus bergetar, kekuatan yang terkandung di dalamnya mencekik. Boom! Dengan suara, telapak tangan tiba-tiba mendorong ke arah Xiaoyan, ruang terdistorsi dan runtuh, seolah-olah telapak tangan Dewa Kematian membuat jantung seseorang berdebar-debar. Pola dominasi, berikan aku pertahanan. Xiaoyan melangkah mundur sambil menunjukkan kanopi pertahanan atribut air di dalam pola dominasi. Puff! Dengan suara, telapak tangan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengambil gambar sosok Xiaoyan, suara gesekan tulang yang renyah sangat keras, dan bahkan tirai air yang besar pun hancur olehnya dalam sekejap. Sudut mulut Xiaoyan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan napasnya tiba-tiba turun dan mengerut. Puff! Dengan suara, Xiaoyan juga jatuh ke saluran luar angkasa dan menghilang di sini. Sepertinya orang ini adalah pilihan terbaik iblis. Melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan, Gamma juga memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Tuan, para ahli istana jiwa lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik ketika mereka melihat Xiaoyan dan ketiganya melarikan diri dari tangan Sol Yumeng. Biarkan Sol Sa meningkatkan kekuatannya, mereka pasti masih berada di sekitar tebing ini. Adapun pembangkit tenaga listrik tahta suci, jika Anda bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Bagaimanapun, jiwa mereka sangat murni. Suara itu jatuh, dan Zadu kembali tenang. Weng Om. Hanya saja iblis hijau tua sudah siap untuk pergi ke langit saat ini. Setelah baru saja menelan puluhan tubuh jiwa, menambahkan daging dan darah para veteran sebelumnya, saat ini pelayan iblis telah sepenuhnya menjadi iblis pembunuh tanpa mengedipkan mata. Rilis pertama https://https://. Huho, ada secercah cahaya jahat di pupil hijau tua, di atas langit, dikelilingi oleh awan jahat, dan melambai untuk menyerang pegunungan Tianyuan. Pada saat itu, istana-istana yang megah, jalan-jalan, dan bahkan bunga-bunga, tanaman, dan pohon-pohon menghilang dan hancur secepat dan sekeras bunga-bunga yang patah dan pohon-pohon willow. Putri, kamu tidak bisa pergi. Orang ini adalah iblis yang tidak bisa dimaafkan, kamu. Pada saat ini, Lin Yunsu telah menggunakan jimat militer untuk memobilisasi semua kekuatan yang tersisa, ditambah kekuatan tersembunyi di sekitarnya untuk mendukung dirinya sendiri. Itu sudah cukup untuk mengalahkan Lin Feng dan Lin Feng. Kekuatan yang telah disergap ia dalam sekali jalan gelombang jenderal, kekuatan yang tersisa dari kedua bersaudara itu akan diserahkan kepada Anda. Petik 2. Saya adalah keluarga kerajaan dan putri benua Tianxing. Pada saat ini, tidak mudah bagiku untuk bersikap adil. Lin Yunyan berkata sambil tersenyum, lalu tubuhnya perlahan terangkat ke udara, menghadap iblis itu. Putri, kau benar-benar adil. Ayo, atas perintah sang putri, untuk menangkap pasukan pemberontak Pangeran Lin Feng dan Lin Feng ya,
dan mereka yang melawan dengan keras kepala akan dibunuh tanpa ampun. Untuk sementara waktu, pasukan yang perkasa dan perkasa itu pergi melawan dua kekuatan lainnya. Ini, orang yang sangat cantik. Di atas langit, iblis-iblis itu menyerang sesuka hati, dan segera menghancurkan sebagian besar pegunungan Tianyuan yang makmur, tetapi Lin Yunsu, yang bersinar dengan bintang-bintang di bawah, menciumnya. Suasana yang sangat mengejutkan. Gaun putri menonjolkan tubuhnya yang sangat anggun dan ramping. Kekuatan bintang-bintang di sekelilingnya sama tak terduganya dengan lautan bintang. Dengan tambahan wajah yang halus dan 3.000 sutra biru yang jatuh vertikal seperti air terjun, Rao adalah iblis, dan matanya cerah. Aku, Kaisar baru benua Tianxing, permaisuri Lin Yunsu. Lin Yunsu berdiri di langit, matanya tertuju pada iblis, dan suaranya yang ringan seperti gerakan, bergema di telinga seluruh pegunungan Tianyuan. Momentumnya elegan dan tirani, seperti seorang kaisar yang tenang di hari kerja, tetapi memiliki kaisar yang vital di saat-saat kritis.